Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita alhamdulillah telah menyelesaikan dosa besar atau pembahasan dosa besar yang ke-36, yaitu menuntut ilmu bukan karena Allah serta menyembunyikan ilmu. Dan telah kita jelaskan pula bahwa terkadang ya ketika ada kemudaratan yang besar akan muncul, maka tidak mengapa bagi seorang alim, bagi seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Fatu Makkah. Beliau tidak merobohkan Ka'bah, padahal beliau ingin sekali untuk merobohkan Ka'bah karena Ka'bah yang menyelisihi bangunan sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena di sana ada kemaslahatan, beliau tidak sampaikan ini. Beliau biarkan saja Ka'bah tetap seperti yang dibangun oleh kaum musyrikin. Baik. Nah, sebagaimana yang kita janjikan kemarin, kita akan bahas tentang ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, yang kemarin ditanyakan tentang pembagian ilmu. Ya, dalam Ihya Ulumuddin ini penjelasan atau taksonomi ilmu yang baik sekali dari Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bisa menjadi patokan kita dan juga bisa menghilangkan prasangka yang keliru. Seakan-akan ilmu yang didorong dalam Islam itu cuma ilmu syariat saja. Ini salah paham. Ya. Memang betul ada ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Nah, ini maksudnya adalah ilmu syariat. Tapi bukan berarti ilmu-ilmu lain ini tidak didorong dalam Islam untuk mempelajarinya. Ini salah paham. Ya, ini salah paham. Nah, kita akan bisa tarik kesimpulan yang benar dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang pertama di awal-awal Ihya Ulumuddin, yang namanya juga Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Ya, jadi beliau sebelum masuk ke dalam pembahasan yang panjang lebar, beliau berbicara tentang ilmu. Jilid yang pertama halaman 16 untuk terbitan Darul Ma'rifah Beirut, beliau mengatakan wal ulum bil idhafati ila ghardil ladzi nahnu bi sadadihi tanqasimu ila syari'atin wa ghairi syari'ah. Ilmu jika ditinjau dari apa yang sedang kita bahas, ini beliau sedang membahas ilmu yang berpahala dan ilmu yang tidak berpahala. Maka ilmu ditinjau dari apa yang sedang kita bahas, dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu syariat dan ilmu non syariat. Ini jelas memang ada ilmu syariat dan ilmu yang bukan syariat, ya. Qala wa a'ni bisyariah mastufida minal anbiya salawatullahu alaihim wassalamu. Yang saya maksud kata beliau dengan ilmu syariat, ilmu yang sumbernya berasal dari para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang merupakan warisan para nabi. Ilmu syariat. Ini yang ada keutamaannya, yang ketika kita berjalan untuk mendapatkan ilmu ini dapat pahala. Ketika orang duduk di majelis yang membahas ilmu ini, ya, dia dipuji-puji oleh malaikat, kemudian malaikat meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu semacam ini. Ini maksudnya ilmu syariat. Ilmunya para nabi. Qala wala yursyidul aqlu ilaihi. Bukan ilmu-ilmu yang didapatkan dengan mengandalkan logika. Agama bukan logika, agama itu wahyu. Ya, bukan ilmu-ilmu yang didapatkan dengan logika seperti ilmu hisab, ilmu matematika. Ya. Wala tajrubah
mithlu tib. Demikian juga bukan ilmu yang didapatkan dengan coba-coba seperti ilmu kedokteran. Ya, ada percobaan ini sampai kemudian didapatkan obat yang tepat terhadap sebuah penyakit. Ilmu agama nggak seperti itu. Kita sholat kan nggak coba-coba ya Pak ya. Coba dulu misalnya subuh itu 4 rakaat, oh ternyata kayaknya agak susah, ganti 3 rakaat. Kemudian 2 rakaat, oh yang paling ideal 2 rakaat. Kan enggak. Wahyu dia. Beda dengan ilmu kedokteran, dia percobaan. Ya. Qala wala sama' wala sima' mithla lughah, dan juga tidak didapati dari mendengar seperti ilmu bahasa. Ilmu bahasa dari ya pengamatan bagaimana orang berbicara, kemudian dibuat struktur bahasanya. Ya. Ilmu syariat enggak seperti itu, dia wahyu. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabinya. Nah, kemudian ini yang kita perlu jelaskan, bahwa ilmu selain ilmu agama bukan berarti dia otomatis tidak berpahala belajar mempelajarinya. Enggak. Qala fal ulumul lati laysat bisyari'ah tanqasimu ila ma huwa al-mahmud wa ila ma huwa madmum wa ila ma huwa mubah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, maka ilmu-ilmu yang bukan syariat, ilmu-ilmu non syariat terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yaitu ada ilmu yang terpuji, artinya ilmu yang berpahala. Kalau kita belajarnya itu berpahala. Wa ila bahwa madmum, ada yang tercela. Ini ilmu-ilmu yang kalau kita belajar ilmu tersebut kita dapat dosa. Wa ila ma huwa mubah, dan ada ilmu yang sifatnya mubah. Kita belajar itu, nggak belajar itu nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Ya. Kemudian beliau perinci, fal mahbudu ma yartabitu bihi masalihul umurud dunya katib wal hisab. Maka perkara yang terpuji, ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan dunia kita, seperti ilmu medis dan ilmu matematika. Ini hanya contoh ya Pak, karena mungkin ketika itu ilmu yang berkembang di masa Imam Al-Ghazali tidak sepesat sekarang. Belum ada ilmu tentang IT, tapi sebenarnya akarnya matematika ya. Ilmu arsitektur itu akarnya matematika. Ilmu IT ya yang namanya algoritma itu akarnya matematika. Maka beliau ini menyebutkan akar dari ilmu. Ya, ilmu medis dan juga ilmu matematika. Ilmu-ilmu yang sifatnya teknik kembalinya kepada matematika. Makanya semua yang belajar ilmu sains pasti dapat matematika dasar. Entah itu kalkulus atau aljabar, pasti. Kenapa? Karena itu dasar ilmu teknik. Kemudian kata beliau, ini menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Wa dzalika yanqasimu ila ma huwa fardhu kifayatin wa ila ma huwa fadilatun laisa bi fardhah. Ya. Kemudian ilmu yang terpuji ini kata beliau, ya. Ilmu yang terpuji ini kata beliau rahimahullahu taala terbagi menjadi 2. Ilmu yang terpuji ada yang sifatnya fardu kifayah, bahkan wajib hukumnya. Ya, bagi sekelompok kaum harus ada di antara mereka yang belajar ilmu tersebut. Maka terpuji. Ya, seperti misalnya nggak ada orang yang belajar ilmu kedokteran di suatu negara, nggak punya dokter sama sekali. Ini berdosa. Kenapa kok nggak ada yang belajar? Kenapa? Karena ilmu itu sangat diperlukan. Ilmu itu sangat diperlukan. Dan di sana ilmu yang terpuji ini ada juga yang sifatnya fardu kifayah. Ada yang belajar, dia berpahala, nggak dipelajari pun tidak berdosa. Qala amma fardul kifayah fahuwa ilmun la yustaghna anhu fi qawami umurid dunya. Ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang sangat diperlukan, ya, yang sangat diperlukan untuk qawam umurid dunia, untuk tegaknya kehidupan kita. Katib seperti ilmu medis. Idh huwa daruri fi hajati baqa'il abdan. Karena ilmu medis ini sangat diperlukan untuk keberlangsungan jasad kita. Kalau ada yang luka, kalau ada yang sakit, siapa yang mengobati? Kalau nggak ada yang belajar ilmu medis. Maka Islam itu nggak memerangi ilmu-ilmu seperti ini, justru mendorong orang untuk belajar ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Qala kal hisab, demikian juga ilmu hitung, ilmu matematika. Fa innahu daruriyun fi muamalat. Karena ilmu hisab, ilmu hitung ini sangat diperlukan dalam muamalat. Ya, demikian juga wa qasamah, pembagian ilmu waris, wal wasaya wal mawarith, ya, tentang wasiat, pembagian wasiat dan yang semisalnya.
wa hadhihi hiyal ulum allati law khala al baladu amman yaqumu biha haraja ahlul balad wa idza qama biha wahidun kafa wa saqatal fard anil akharin. Ilmu-ilmu semacam ini kalau tidak ada di suatu komunitas, ya, di suatu kaum, maka mereka pasti akan mengalami kesulitan. Gak ada dokter, sulit. Gak ada yang bisa berhitung, sulit, ya. Maka ketika sudah ada orang yang belajar, maka hilang kewajiban dari orang yang lain untuk mempelajarinya. Kemudian kata beliau, ya, wala yuta'ajjabu min qaulina inna tiba wal hisab min furudil kifayat. Jangan heran kata beliau kalau kita sampai mengatakan belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu berhitung ini termasuk fardu kifayah. Ya. Kenapa? Fa inna usul sinaat aidon min furudil kifayat. Karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perindustrian, ini ilmu yang berkaitan dengan produksi kebutuhan kita, ini semuanya hukumnya fardu kifayah. Makanya kalau kemarin Pak Nur nggak ada nanya tentang ilmu arsitektur, apa ilmu teknik, ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup kita, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau kita belajar ilmu tersebut dapat pahala. Ya, jadi jangan disalahpahami. Enggak, kita agak memerangi ilmu-ilmu dunia, ya, bahkan itu didorong. Kenapa? Karena ini menjamin atau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Demikian juga kata beliau kal falaha, ilmu pertanian, ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, ya, ilmu tentang irigasi, ilmu tentang pembibitan, ilmu tentang pokoknya pemupukan yang berkaitan dengan pertanian. Itu sangat kita butuhkan karena kita butuh pangan. Kalau nggak ada yang mempelajari ilmu tersebut, ya, keberlangsungan pangan kita akan terancam. Qala wal hiyakah, demikian juga ilmu yang berkaitan dengan pertekstilan, ya, ilmu produksi pakaian, kain, pemintalan benang. Ini semua diperlukan oleh manusia. Bal al hijamah wal khayatah, ya. Demikian juga hijamah wal khiyatah. Hijamah itu ilmu bekam, karena zaman dulu, zaman Imam Ghazali itu orang berobatnya pakai bekam. Ya, ngambil darah itu apa kalau bahasa kita di sini? Bekam, ya. Dan juga ilmu penjahitan, karena zaman dulu baju dijahit sendiri dengan tangan. Fa innahu law khala al baladu minal hajjam tusari'ul halak ilaihim wa hariju bi ta'ridihim anfusahum lil halak, ya. Kalau tidak ada tukang bekam, ini zaman beliau, ya. Artinya kalau nggak ada dokter, nggak ada orang yang bisa ilmu medis, maka masyarakat pun akan terjatuh pada sekian banyak penyakit tanpa ada yang mengobati. Ya. Jadi jangan salah, belajar ilmu-ilmu umum yang bermanfaat, ini bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah, dapat pahala. Lantas apa ilmu yang tercela? Nah, ini yang kita sebut kemarin, wa amal madmum fa ilmu sihr. Adapun ilmu yang tercela adalah ilmu sihir. Wa talasimat, demikian juga ilmu yang berkaitan dengan jimat-jimat. Ya, wa ilmu sya'badah, ilmu yang sifatnya halusinasi. Ini macam-macam jenis sihir, ya. Wa talbisat, demikian juga ilmu untuk memalsukan. Bikin madu palsu, ilmu memalsukan madu. Orang belajar ilmu ini untuk dia menipu manusia, dosa, tercela. Ya. Kalau yang mubah bagaimana? Wa ammal mubah minhu fal ilmu bil ash'ar allati la sakhafun fiha wa tawarikh al akhbar wa ma yajri majrah. Adapun ilmu-ilmu yang mubah, ya, adalah ilmu-ilmu tentang syair-syair dan puisi, ilmu-ilmu sastra. Ini mubah, boleh. Ya, ilmu yang mubah, tidak berdosa orang mempelajarinya selama tidak ada sakhaf. Sakhaf ini kalau saya lihat di kamus artinya perkara-perkara yang khayalan, yang merusak akal, ya, yang membuat orang akalnya itu rusak. Selama tidak ada perkara-perkara tersebut, maka hukumnya mubah. Demikian juga ilmu-ilmu sejarah, ya. Artinya bukan sejarah Islam. Kalau sejarah Islam memang perlu kita ketahui. Misalnya kita mengetahui tentang perang apa misalnya, perang di zaman Romawi dulu. Sebenarnya kan tidak ada efek yang sama, tidak ada efeknya langsung terhadap kita. Ya. Artinya kita tahu bahwa dulu ada pemberontakan misalnya di zaman Julius Caesar, apa hubungannya dengan kita? Nggak ada.
Maka tapi kalau untuk mempelajarinya boleh-boleh saja, tidak terlarang. Nah, inilah penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kita coba ringkas ini semua, jadilah bagan semacam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ilmu. Ini sangat meringkas, ya. Ilmu secara umum dibagi menjadi dua, ilmu syariat dan ilmu non syariat. Kalau ilmu syariat ini terpuji, ya, jelas terpuji. Kalau ilmu non syariat terbagi menjadi tiga, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Ada ilmu yang terpuji, ya, dan terpuji ini terbagi lagi jadi dua. Ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang bukan fardu kifayah. Kalau sangat diperlukan ilmu tersebut, kalau misalnya tidak ada yang mempelajari, maka masyarakat itu bisa celaka, hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau misalnya ilmu itu tidak ada yang mempelajari dan masyarakat tidak mengalami kemudaratan karenanya, ya, dia bukan fardu kifayah, tapi tetap ya berpahala untuk mempelajarinya. Kemudian ada ilmu yang netral, ilmu tentang syair-syair dan sejarah-sejarah tadi. Demikian juga ada ilmu yang tercela, ya. Nah, dengan demikian jelas kita bahwa ya bukan hanya belajar ilmu agama saja yang mendapatkan keutamaan, tapi juga ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi manusia, bahkan ilmu-ilmu yang sangat diperlukan hukumnya bisa sampai kepada fardu kifayah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya apa yang kita sebutkan kemarin tentang pembagian ilmu. Gimana? Monggo Pak Erik. Ada yang ingin tanyakan? Jelas insyaallah. Alhamdulillah ya. Jadi tidak ada yang salah dengan belajar ilmu-ilmu umum karena ini pun bermanfaat bagi umat. Baik, sekarang kita masuk ke dosa besar yang 35. Qala Al-Mannan. Nah, ini sudah kita sebutkan kemarin, nukilan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, Al-Mannan artinya orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Baik dia mengatakan langsung kepada orang yang bersangkutan, saya telah memberimu ini dan memberimu itu, atau dia mengatakan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada si fulan, lalu beritanya sampai kepada orang yang menerima pemberian tersebut. Dan ini termasuk dosa besar. Sekarang kita sekarang kita sebutkan kenapa alman itu termasuk dosa besar, kenapa mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk dosa besar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Beliau mengatakan wadzalika annal insana idza a'ta ahadan minan nasi ata'an in kana shadaqatan faqad a'taha lillahi azza wajal. Karena sesungguhnya manusia ketika dia memberikan sesuatu kepada manusia, kalau itu berupa sedekah, maka mau tidak mau dia harus memberikannya lillahi ta'ala. Namanya sedekah harus lillahi ta'ala. Ya. Qala wa in kana ihsanan fal ihsanu matlub. Kalau dia memberikannya bukan sedekah, misalnya dia ngasih hadiah, maka ini adalah perbuatan baik yang juga didorong oleh syariat kita. Fa idza kana kadzalik fa innahu la yajuzu li insan an yamunna bil 'atiyah. Oleh karena itu, ya, karena amalan ini adalah amalan kebaikan, tidak boleh bagi dia untuk mengungkit-ungkitnya. Kalau sedekah, kamu memberikan sedekah karena Allah. Anda memberikan sedekah karena Allah. Ya. Maka kemudian kenapa diungkit-ungkit? Demikian juga kalau berbuat baik karena ini juga suatu hal yang diperintahkan dalam syariat. Lantas kenapa diungkit-ungkit? Tidak boleh bagi orang kemudian untuk mengungkit-ungkitnya, ya. Kemudian kata beliau, ya fayaqulu ana utika kada sawa'un qalahu fi muwajahatihi wa fi ghairi muwajahatihi. Sama saja dia mengatakannya itu di hadapan orang yang diberikan atau tidak di hadapannya. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma istadalla al-mu'allif lidzalika biqoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Fadalla hadza 'ala anna al-insan idza manna fa inna shadaqata tubtil wa la thawaba lahu fiha wa huwa min kaba'iriz dzunub. Kemudian dalil yang disebutkan oleh para ulama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan sedekah-sedekah kalian
dengan mengungkit-ungkit dan dengan mengganggu orang yang menerima. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang apabila dia memberikan atau dia mengungkit-ungkit sedekah, maka akan terhapuslah pahalanya. Dan ini menunjukkan bahwa mengungkit-ungkit tersebut adalah perbuatan dosa besar. Ya, karena dia menghapuskan sedekah. Sedekah yang diberikan itu menjadi tidak bernilai. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kenapa orang yang suka mengungkit pemberian ini termasuk orang pelaku dosa besar? Kata beliau, karena mengungkit-ungkit pemberian ini adalah karakter orang yang bakhil dan juga orang yang ujub. Jadi para ulama bilang, orang yang suka mengungkit pemberian ini ada yang dia sembunyikan. Ya, ada karakter yang selama ini tersembunyi pada dirinya. Apa? Bakhil dan juga ujub. Bakhil artinya pelit. Ujub artinya dia merasa bangga dengan dirinya. Merasa dirinya sebagai orang yang banyak jasanya. Beliau kemudian menukilkan dari Al-Qurtubi rahimahullah. Qala Al-Qurtubi, al-mannu ghaliban yaqa'u minal bakhil wal mu'jab. Mengungkit-ungkit pemberian, kata Imam Al-Qurtubi, ini kebanyakannya dilakukan oleh orang yang bakhil, orang yang super pelit, dan juga orang yang ujub. Ya. Qala fal bakhilu ta'dhamu fi nafsihi al-'atiyah wa in kana haqiratan fi nafsiha. Orang yang bakhil, kenapa kok dia itu mengungkit pemberian? Ya, karena dia itu kan nggak pernah memberi, namanya juga pelit. Tidak pernah memberi. Nah, ketika dia memberikan sesuatu kepada seseorang, dia merasa sangat berjasa sekali. Kenapa? Karena memang nggak pernah memberi. Sekali memberi merasa hebat. Ya. Orang yang biasa memberi, ketika dia memberikan sesuatu bersedekah, karena dia sudah biasa sedekah, dia nggak merasa itu suatu hal yang hebat. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Berbeda dengan orang yang medit, orang yang pelit. Ketika dia bersedekah merasa bahwa apa? Dia sudah melakukan suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, mungkin sama besarnya dengan memerdekakan Palestina dari orang-orang Israel mungkin. Padahal cuma bersedekah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa in kanat haqirah, walaupun sedekahnya itu suatu hal yang sepele. Cuma bersedekah suatu hal yang sepele, tapi bangganya luar biasa. Ya. Qala wal mu'jabu yahmilhu al-ujub ala an-nadhari li nafsihi bi 'ainil 'azamah wa annahu mun'imun bimalihi 'ala al-mu'ta. Kalau orang ujub bagaimana? Dia merasa bahwa apa yang dia berikan itu berasal dari usaha dia. Ya. Jadi dia menganggap bahwa ini loh saya ngasih, apa yang saya usahakan saya berikan ke kamu. Dia lupa bahwa apa yang ada pada dirinya, ya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujub dia. Wah, ini apa yang sudah berhasil saya kumpulkan selama ini saya berikan kepada fakir miskin. Dia lupa bahwa hartanya itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, kata beliau, wa dzalika kullihi al-jahlu wan nisyanu ni'matillah alaih. Ini semua kembalinya kepada apa? Bodoh dan lalai terhadap nikmat yang Allah berikan. Semuanya itu lupa bahwa apa yang dia berikan kepada orang itu semuanya pemberian dari Allah. Kita ini cuma menyampaikan. Akar itu semua karena kita merasa kita yang memberi. Ya, akar mengungkit-ungkit pemberian karena kita merasa itu dari kita. Padahal yang kita berikan itu juga anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walau nadhara masirahu la alima annal minnah lil akhir lima yatarattabu lahu minal fawaid. Kalau dia mau berpikir, kalau dia seperti ini, dia lupa bahwa dia cuma menyampaikan saja, maka yang mendapatkan manfaat dari pemberian tersebut bukan si pemberi, tapi orang yang diberi. Orang yang diberi akan bersyukur, orang yang diberi akan berterima kasih. Sedangkan dia, ya, sudah memberikan harta,
tapi itu tidak berubah menjadi pahala, bahkan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mengukit-ukit pemberiannya tadi. Jadi pemberian itu ya kan bermanfaat pada dua pihak harusnya. Orang yang memberi dapat pahala, orang yang menerima dia mendapatkan manfaat dari pemberian tadi. Tapi karena dia mungkin-mungkin, yang mendapatkan faedah dari pemberian tadi hanya orang yang menerima saja. Orang yang memberi yang harusnya dia mendapatkan pahala yang sangat besar, tidak mendapatkan apa-apa melainkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah hal-hal yang menyebabkan kenapa orang yang suka mengikuti pemberian, ya, ini adalah pelaku dosa besar. Ya, karena dia lupa, kembalinya kepada lupa dan lalai bahwa yang dia berikan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya menyampaikan saja. Baik. Baru kita akan baca sekarang dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghapus ya sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Ya, jangan diungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Ibnu Katsir mengatakan fa akhbara anna shadaqata tabtulu bima yatba'uha minal manni wal adha. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa sedekah itu akan terhapus pahalanya apabila dia diiringi dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Fama yafi thawab as-sadaqah bi khati'atil mani wal adha. Ya, karena dengan menyebut-nyebut sedekah dan juga menyakiti hati si penerima, pahala tersebut menjadi terhapus karena dosanya. Ya, dalam ayat ayat yang selanjutnya Allah menggambarkan bagaikan air bah yang menyapu sebuah batu. Ya, ada tanah-tanah yang menempel di batu tersebut, kemudian lewat air bah. Maka apa yang terjadi? Semuanya hilang, terhapus. Bagaikan seperti itu, pahala yang diberikan kepada orang yang bersedekah menjadi terhapus. Kenapa? Karena dia mungkin-mungkin pemberiannya tersebut. Qala rahimahullahu taala, kemudian beliau membawakan hadis. Qala wa fil hadits sahih. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dan Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosanya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan ini adalah pelaku dosa besar. Ya. Dia mendapatkan hukuman dari Allah. Allah tidak mengajak berbicara. Ya. Demikian juga Allah tidak melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Demikian juga pada hari kiamat nanti, ya, Allah tidak akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa saja mereka? Ya, kata Imam kata Rasulullah SAW, al-musbilu izarah. Seorang yang musbil sarungnya. Ini sudah sempat kita singgung, ya. Al-musbil izarah, ini orang yang mengulurkan kainnya, baik itu sarung ataupun celana, melewati mata kaki. Ya. Kalau dia melakukannya itu dengan kesombongan, para ulama sepakat dia berdosa. Jadi ada sebagian orang dia ulurkan bajunya untuk menunjukkan kesombongan, kegagahan. Kalau dia melakukan dengan niat ini, berdosa. Para ulama sepakat. Adapun orang yang celananya itu melebihi mata kaki tapi tidak sombong, sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tetap berdosa karena keumuman dalil. Sebagian lagi mengatakan ya hal yang demikian tidak berdosa. Kenapa? Karena dilakukan tidak dengan kesombongan. Namun dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa kainnya seorang mukmin itu di atas mata kaki. Sehingga kalau idealnya kita ya di atas mata kaki, walaupun itu cuma sedikit. Yang penting tidak melewati batas kaki. Ya. Kan khilaf Ustaz. Nah, kita tuh kalau ada khilaf kita menghindari. Bukan kemudian khilaf kemudian ya sudah biarkan. Karena kita khawatir. Lah kalau yang benar tadi bahwa
sombong nggak sombong juga berdosa gimana? Ya. Makanya nggak apa-apa, angkat sedikit di atas mata kaki. Sehingga nggak benar ya kalau ada suara-suara yang mengatakan orang yang katoe cingkrang itu radikal. Enggak, karena memang ada hadisnya. Kita tuh mengangkat sarung dan celana di atas mata kaki itu karena takut sini. Ya, Allah akan mengadab kita nanti di hari kiamat. Karena memang ada ulama yang berpendapat sombong nggak sombong, orang yang kainnya itu di bawah mata kaki dia berdosa. Ya. Tapi itulah khilaf yang ada para ulama. Kalau dia sombong, ya sepakat mereka. Tapi kalau yang tidak sombong, maka di sana ada khilaf di antara para ulama. Qala wal mannan. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Allah tidak akan mengajak bicara, Allah tidak akan melihat padanya, Allah tidak akan mengampuni dosanya, dan dia akan mendapatkan adab yang pedih. Kemudian al-munafiqu sil'atahu ya bil halfil kadzib. Yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ini sudah kita bahas. Oh ya, nanti tentang musbil, tentang yang mengelurkan kain ada nanti. Dosa besar yang ke-50-an sekian nanti ada dibahas oleh beliau, dimasukkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi sebagai dosa besar, mengulurkan kain di bawah mata kaki. Syahid dari hadis ini bahwa disebutkan bahwa orang yang mengungkit-ungkit pemberian nanti dia akan dihukum oleh Allah dengan cara Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat, dan tidak menghapuskan dosa-dosanya, serta dia akan mendapatkan adab yang pedih. Yang terakhir sekarang, ya. Kalau an Yazid Asy-Syami an Abi Salamah an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Abu Umamah Al-Bahili, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sorofnya dan adilnya. Ya, kalau lihat penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir, sorfan artinya ibadah-ibadah yang sunnah. Sorfan artinya ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah. Adlan artinya adalah ibadah-ibadah yang wajib. Jadi 3 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah, ibadahnya yang wajib maupun ibadahnya yang sunnah, adalah golongan sebagai berikut. Ya. Sebagian ulama menafsirkan sorfan itu artinya memalingkan, ya. Sorfan ini maksudnya adalah taubat. Jadi ada 3 golongan manusia yang tidak diterima taubatnya dan tidak diterima ibadah-ibadahnya oleh Allah. Ya. Yang pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Ya. Qala wal manan, yang kedua adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, ya. Wal mukadzibu bil qadar, dan yang ketiga orang yang mendustakan takdir. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberian ini termasuk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya yang sunnah maupun ibadahnya yang wajib, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Ya, saya kira cukup apa yang kita sampaikan tentang bahayanya kita mengungkit pemberian. Maka jadilah orang-orang yang ikhlas dalam memberikan pemberian sedekah kepada manusia. Dan juga yang perlu kita ingatkan, seringkali kita walaupun tidak meminta pujian dari orang, kadang minta doa, minta didoakan. Ya, ini ya sedekah aja, misalnya ngasih ke anak yatim, tolong kita didoakan ya. Ini sebaiknya nggak usah. Karena ada ayat di dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah ketika menggambarkan sikap al-abrar, orang yang bertakwa, hanya saja kami memberi makan kepada kalian untuk mengharap wajah Allah. Pembalasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. La nuridu minkum jaza. Kami enggak berharap balasan apapun dari kalian. Demikian juga kami tidak berharap ucapan terima kasih. Sehingga orang enggak bilang terima kasih kepada kita enggak jadi masalah. Tapi bagi kita yang diberi, hendaknya kita mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang yang memberikan ya sesuatu kepada kita. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.